2008 900 juta. Dibiayai oleh bank 1,2 M. Jadi 900 saya bayarkan ke penjual, 250 saya pakai untuk renovasi, 50-nya untuk cadangan angsuran. Angsurannya gimana, Pak? Itu saya jadikan kos, rukonya saya jadikan kos. Terus income-nya 18 juta kos-kosnya, 28 kamar, 700 ribuan. Sementara angsurannya cuma 15 juta. Enak toh? DP-nya 0, income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, itu awalnya saya mulai invest properti pertama. Modalnya berapa? 0, Pak. DP-nya 0. Angsurannya lebih kecil daripada income-nya. Nah, kalau saya bisa, saya yakin semua orang juga bisa. Loh, Pak Pipo waktu itu kaya, pengusaha. Siapa bilang, saya waktu itu bangkrut, 60 juta. Omset dilibas orang 200 juta, minus saya sampai modal-modalnya habis semua saya. Sampai berat badan turun itu. Dari 72 tinggal 62, turun 10 kilo loh. Jadi kalau Halo, teman-teman mau aduh, lagi bobotnya cepat ceritanya turun, seru tapi cancel lah. itu bisa, sorry ya, suaranya ada Baik, yang bocor siapa ya? Oke. Udah saya mute, Pak Pipo. Ya. Jadi kalau teman-teman cara diet cepat, pengalaman saya tahun 2008, cara diet cepat itu dibohongin orang ya kan. Ketika dibohongin orang kita jatuh gitu, wah kurusnya cepet itu. Saya waktu itu sampai kurus sekali dan itu pengalaman yang luar biasa. Oke, silakan loh teman-teman kalau mau nanya. Tapi santai aja, kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa, santai aja. Ini ada di kolom chat nih Pak Pipo. Di sini mungkin yang mengirimkan chatnya mau bicara langsung atau saya bacakan nih dari Butar-Butar, Bapak atau Ibu. Silakan Oh, kalau oke. Ya, ada pertanyaan. Sorry tadi ketutup-ketutup ke bawahnya ya, sudah ketutup-tutup jadi saya nggak lihat. Dari Butar-Butar, ini Bapak atau Ibu ya? saya bacakan ya seandainya belum bicara. Saya bisa baca, saya bisa baca. Oh iya, Ya. silakan Pak. Dan biar cicilan bisa ditutup angsuran dari sewa, memang mungkin. Memang properti saya ada yang properti sewa. Kalau tadi kan dilihat kan properti saya nggak sewa, Pak. Mirip ruko sama apartemen tidak semua bisa loh, Pak. Loh jelas, tidak semua properti bisa. Kita harus memilih properti yang bagus, Pak. Strategi investasi properti tidak boleh seperti gaya Rambo. Semua ditembakin semua propertinya. Oh ya nggak bisa, Pak. Kita ini sniper, Pak. Satu peluru untuk 100 properti dipilih satu yang terbaik, Pak. Strateginya kan seperti itu. Kalau Bapak cap-cip-cup kembang kuncup semua properti dibeli, saya jamin nggak bisa, Pak. Tapi yang saya lakukan, Pak, saya memilih loh, Pak. Dari 100 properti, paling cuma satu yang saya beli. Makanya agent properti benci banget kalau sama saya. Dia nawarin nggak pernah closing-closing. Iya, karena saya memang milih sekali. Wah, kalau 100 properti susah ya, Pak. Saya yakin-yakinnya di dunia ini nggak ada yang gampang, Pak. Semua pasti ada harganya, Pak. Tinggal kita mau milih, gampang sekarang, susah di hari tua. Atau susah sekarang, gampang di hari tua. Kalau prinsip saya seperti itu. Sorry ya Pak Butar-Butar. Kalau saya kurang Ada sesuai lagi nih jawabannya. Pak Pipo di bawahnya. Dulu kalau tidak salah rukonya disewakan buat bayar angsuran. Mana Di bawah. pernyataan seperti itu? Tidak pernah, Pak. Ayo buktikan mana. Kalau ada saya pernah ngomong seperti itu. Justru ya Pak, justru ya. Saya dulu ngomong disewakan itu tidak bisa. Hari ini saya ralat, Pak. Disewakan bisa, Pak. Ternyata ada yang bisa. Jadi ilmu itu berkembang terus loh, Pak. Dulu saya ngomong, waduh kalau disewakan paling cuma 2-3% per tahun. Sementara bunga bank 5%, mana bisa. Dulu omongan saya seperti itu. Hari ini omongan saya beda, Pak. Justru saya ngomong hari ini bisa, Pak. Kenapa? Karena ternyata salah satu member komunitas saya namanya Bu Umi, tinggalnya di Tomang situ ya, usaha tekstil. Dia beli properti 2 ruko 2 lantai, 1,3 M, Pak. Di Tangerang.
Nah, orang kalau ditanya paling disewakan laku berapa sih? Paling 30 juta, 50 juta, Pak. Nggak cukup bayar angsuran. Salah, Pak. Dia sewakan 180 juta loh, Pak. 13, sekian persen, Pak. Cukup itu untuk bayar angsuran, Pak. Makanya saya tuh paling takut kalau ngomong, wah nggak bisa. Ilmu tidak bisa absolut, Pak. Kadang apa yang saya omongkan bisa salah, Pak. Bisa. Saya dulu ngomong, Jogja mana bisa bikin minimarket, income-nya lebih besar dari angsuran. Jogja tanahnya mahal kayak Jakarta. Ternyata ada member komunitas Pipo saya, Mbak Fuah. Bisa, Pak, di Jogja. Di Umbul Harjo saya buka, bisa, Pak, income lebih besar dari angsuran. Duh. Makanya, Pak, jangan pernah ngomong ilmu itu absolut. Saya pembicara, saya bisa salah, Pak. Tapi saya ralat ya, kalau tadi ngomong bahwa dulu saya ngomong sewa bisa, kebalik. Dulu saya ngomong sewa nggak bisa. Hari ini saya ngomong sewa bisa, Pak. Bahkan bukan hanya minimarket. Jangan-jangan nanti ketemu orang lain yang ilmunya lebih canggih dari saya, Pak. Saya kan senangnya minimarket, kos, warteg. Mungkin suatu hari akan muncul lagi mungkin dari teman-teman ini. Pak, ternyata minimarket masih kalah, Pak, income-nya. Sama apa? WC umum, Pak. WC umum itu cuannya gede. Top. Saya senang, Pak. Orang-orang seperti itu yang kreatif, mengembangkan terus ilmu. Wah, itu luar biasa, Pak. Member-member komunitas kami ada yang tadinya saya kan selalu ngomong minimarket terbaik, minimarket terbaik. Ada Pak Makar, senangnya warteg. Dia punya 40 warteg. Oh, saya pelajarin, iya ya warteg ternyata bisa ya. Ternyata selain punya minimarket, sekarang saya punya warteg. Ini kemarin saya ketemu lagi ada yang, Pak, daripada minimarket ada yang lebih bagus lagi, Pak. Loh, apa itu? Virtual office, Pak. Virtual office itu satu gedung bisa dipakai, nggak cuma satu, Pak. 100 perusahaan sekaligus. Income-nya unlimited. Saya tuh senang dengan hal-hal seperti itu. Bahkan sampai hari ini saya masih belajar loh. September nanti saya ke Singapura ikut seminar lagi, belajar lagi hal baru. Karena ilmu itu menurut saya nggak habis-habis. Kalau ketika kita udah ngomong, wah saya sudah paling pinter, nggak ada ilmu lain, wah itu bahaya itu. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini ada lagi nih Pak Pipo dari Ibu Francisca Linda. Pak Pipo mau baca sendiri atau saya baca? Saya baca sendiri nggak apa-apa, saya Nah, silakan. masih kelihatan kok ini. Ya. Francisca Linda, terima kasih ya pertanyaannya, Pak. Ingin menanyakan, cari propertinya bagaimana, Pak? Wah ya ini, sorry ya, saya tadi langsung membuka sesi pertanyaan, jadi belum sempat jelasin apa-apa. Bagaimana bisa dapat DP 0 dan income lebih tinggi dari angsuran? Sekarang ini Indomaret, Alfamart bukannya sudah banyak, lokasinya bagaimana milihnya? Waduh iya dah. Saya mikir teman-teman sudah menguasai semua karena di sini senior semua ya. Jadi mendingan saya kasih waktu, saya minta waktu 30 menit ya. Saya jelasin sedikit. Nanti kita lanjutkan tanya jawab. Nah, ini contohnya berapa modal yang dibutuhkan untuk invest properti ini. Properti ini 1,6 loh. Kalau kredit 1,6 cicilannya 20 juta 15 tahun. Properti ini bisa 27 juta loh. 2011 saya beli properti ini. 2013 saya jual 3 miliar. Nah, intinya sebenarnya yang saya lakukan itu kan passive income. Makanya saya itu paling berterima kasih ke Robert Kiyosaki. Kenapa? Karena beliau yang menginspirasi saya, bukunya beliau menginspirasi saya. Apa yang saya lakukan hari ini kan persis niru buku Rich Dad Poor Dad, Pak. Makanya saya termasuk pembelanya Robert Kiyosaki, walaupun dibilang Robert Kiyosaki teori doang. Lah saya yang praktek berhasil kok, teori doang itu gimana sih? Saya tuh sering lihat orang-orang tuh yang ngajar ilmunya berhasil, saya bisa praktek kok masih diketawain. Saya kadang-kadang juga nggak terima gitu loh. Ya, sebenarnya yang saya lakukan itu kan terinspirasi. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki kan ngasih contohnya rumah sewa. Rumah disewain, sewanya untuk bayar angsuran. Kalau dia di buku Rich Dad Poor Dad kan gitu kan. Nah itu saya coba terapkan di Indonesia, ternyata rumah sewa nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, saya nggak nemu. Oh, bukannya nggak bisa loh. Siapa tahu nanti di antara member-member di sini, wah bisa Pak, ternyata rumah sewa. Siapa bilang nggak bisa? Ya, ilmu itu
saya nggak bisa ngomong bahwa absolut nggak bisa gitu, nggak. Saya nggak nemu bukan berarti nggak bisa. Saya yang nggak bisa ya kan. Siapa tahu nanti teman-teman bisa. Nah kemudian waktu itu saya coba kos-kosan 2005 itu. Ternyata bisa. Kos-kosan itu income lebih besar dari angsuran itu bisa, Pak. Cuman masalahnya apa? Ribet, Pak, punya kos itu. Saya pernah punya kos, ada anak yang nggak mau bayar bulanan, ada yang pakai bukti transfer palsu, ada yang pulang jam 12 malam penjaganya udah tidur, ada yang macam-macam lah, Pak. Ada yang motornya hilang, ada yang pagi nggak bisa mandi, komplain ke saya. Sehingga saya merasa punya kos itu ribet. Nah, 2009 saya coba punya minimarket. Ternyata minimarket tuh enak, po, nggak ribet, income-nya oke gitu loh. Tentu minimarket ada kelemahan, tentu Pak. Tidak ada yang perfect di dunia ini, tidak ada yang perfect. Tapi itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tidak ribet, income lebih besar dari angsuran. Selesai Pak, bagi saya. Nah, sejak itu saya ngebut tuh 2009 1 minimarket, 2010 nambah 2, 2011 nambah 5, 2012 nambah 5, terus. Dan itu saya lakukan semua tanpa modal loh. Loh kok bisa Pak? Sorry ya, saya itu lulusan 97 saya lulus kuliah, saya itu kerja di perusahaan kredit Pak. Jadi saya pernah jadi kredit analis. Itu menjadi bekal utama saya. Hari ini saya berinvestasi properti. Makanya saya kalau ngomong ke anak muda, itu selalu, anak muda, kalau kerja, itu jangan mikir duit dulu. Mikir ilmunya itu loh. Karena suatu hari ilmu itu yang akan menjadi investasi yang tak ternilai harganya. Saya dulu kerja gajinya kecil, Pak. Jadi kredit analis. Tapi hari ini, Pak, ilmu yang saya dapatkan tahun 97, saya terapkan di properti. Hasilnya luar biasa, Pak. Passive income, wah, sudah lebih dari cukup lah. Saya tuh dulu ya, kalau saya berdoa itu panjang sekali. Aduh Tuhan, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Hari ini tuh saya kalau berdoa, istri saya sampai heran. Kamu kok berdoanya kok cepet banget toh? Nah, apalah minta apa lagi? Saya tinggal bersyukur, udah terima kasih, selesai. Karena saya merasa, wah, yang saya dapat itu sudah lebih dari luar biasa. Oke, lanjut malah cerita-cerita. Ini salah satu properti saya nih, 5 kios di Tangerang. Saya beli 2019. 5 kios, satu kiosnya 320, saya beli 5 langsung 1,6. Tentu teman-teman, saya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian pakai kredit. Saya ini kan ya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian nggak punya duit, jadi mesti pakai uang orang lain. Prinsip saya, jangan bekerja untuk uang. Buat uang bekerja untuk kita. Bila perlu, uangnya orang lain kerja untuk kita. Wah, itu lebih canggih lagi kan. Contohnya properti ini kan. Orang-orang deposito di bank, saya pinjam dari bank, uangnya orang lain, saya belikan properti ini, bank minta bunga ke saya 10%, saya dapat dari properti ini 18%. 10% kasih ke bank, 8% untuk nyicil pokok. Ini 5 kios. Kios pertama saya pakai buat warteg yang warna orange itu. Ini sekitar 5-6 juta ini hasilnya. Gimana? Properti 320 juta. Kalau dapat 5 juta sebulan, asik apa asik? Setahun 60 juta loh. Berarti 20%. Cukup nggak? Daripada disewain. Pak, kalau warteg nanti Bapak kalau dibohongin gimana Pak? Saya tuh orangnya dibohongin santai kok Pak. Kenapa santai? Lah ini saya sewain, kios nomor 5 itu saya sewain ya. Itu laku cuma 30 juta Pak. Alias 2,5 juta sebulan ya. Lah ini jadi warteg 5 juta Pak. Yes, mending dibohongin dapat 5 juta toh daripada jujur 2,5 juta. Saya tuh dengan senang hati dibohongin orang kok Pak. Saya orang pada ngomong, kamu nggak takut dibohongin? Saya tuh dibohongin bahagia Pak. Wong dibohongin dapatnya lebih gede daripada dijujur-jujurin kok. Tapi ya saya lihat tidak semua orang punya mental seperti saya loh. Dibohongin tapi tetap bahagia. Saya tuh orangnya enak kan. Banyak orang yang wah nggak terima, dibongkarin semua, diaudit. Saya sih
Selama income lebih besar dari angsuran, sudahlah. Saya tak fokus ke kerjaan saya. Yang penting properti bekerja untuk saya. Ini kios pertama dipakai warteg, ya, sistemnya bagi hasil. 50-50 antara saya dengan pengelola. 2, 3, 4 dipakai minimarket. Nomor 5 disewakan. Disewakan itu laku 30 juta, disewa minimarket lagi. Jadi minimarket nyewa di sebelah Indomaret saya. Aneh juga itu minimarketnya. Tapi dia mau bayar ya silahkan ya toh. Terserah strateginya masing-masing. Tuh warna hijau tuh minimarketnya. Ya, nah ini loh kunci kaya. Kaya itu apa toh sebenarnya? Kalau menurut saya kaya itu adalah ketika passive income atau income yang kita dapat tanpa bekerja. Itu lebih besar dari kebutuhan kita sehari-hari, gaya hidupnya kita. Kalau gaya hidup kita sebulan butuh 50 juta, tapi kita punya passive income, misal dari warteg, dari minimarket, atau dari menyewakan properti juga nggak apa-apa. Lebih besar dari 50 juta. Oh, itu orang kaya, Pak. Kenapa? Lah tidur aja duitnya udah lebih dari cukup kok. Nggak perlu kerja loh. Butuh 50 juta, dari propertinya udah lebih dari 50 juta, misal dapat 100 juta. Itu orang kaya, Pak. Nggak perlu kerja, sudah lebih dari cukup. Nah, itu orang kaya. Tapi kalau, Pak, saya ini income 1 miliar, tapi kebutuhannya juga 1 miliar, bahkan 1,5 miliar atau 2 miliar, itu berarti belum kaya. Itu cuman orang berincome besar, tapi bukan orang kaya. Oke? Nah, banyak orang investasi seperti ini. 99% orang investasi properti seperti ini. Propertinya santai-santai, yang punya kerja keras. Pagi sampai malam atau pagi sampai pagi lagi. Beli properti, angsurannya 20 juta, income-nya dari properti cuma 5 juta. Propertinya santai-santai, makan duit 20 juta, cuma bisa menghasilkan 5 juta. Properti males. 99% orang seperti ini, Pak. Hanya 1% yang seperti ini. Cari properti yang income lebih besar dari angsuran. Pak, nyari properti income lebih besar dari angsuran itu susah. Ya itu, Bos. Kuncinya di situ. Susah itu berarti bisa. Jarang ada, Pak. Jarang itu berarti ada. Ya sudah, cari. Nggak usah muluk-muluk. Setiap hari dapat, setahun dapat 1 aja udah bagus. Kalau nyari. Saya paling benci ada orang datang ke saya. Pak, nyari properti seperti itu susah. Kamu nyari properti sudah berapa? Saya sudah nyari 2, Pak. Nggak ada satupun. Lah iyalah, saya nyari 100, kamu nyari 2. Gimana caranya, Bos? Kita ini kan mencari di luar normal, Pak. Hidup di dunia ini semua seperti kurva normal. Semua kebanyakan rata-rata, Pak. Ya kita cari yang di luar rata-rata. Rata-rata orang hanya cari properti 1 properti setahun. Misalnya saya lihat 100 properti, Pak. Jadi orang lain kalau nemu, ini kan pro income-nya rata-rata, Pak. Nah, ya kamu cuma nyari sesuai rata-rata orang nyari. Kalau saya nyarinya kan banyak, 100. Dari 100 cuma ada 1 yang bagus, ya sudah. Ya, itu strateginya. Nah, ini 5 tipe properti penghasil passive income yang sudah saya miliki hari ini. 1, disewakan. Dulu saya menganggap disewakan nggak bisa. Saya ketawa kalau ada orang menyewakan, saya ngomong gila kamu sewa. Sewa cuma 2-3% dari harga properti, bunga 5%, mana bisa. Dulu, Pak, hari ini saya ralat omongan saya. Ternyata komunitas saya, Bu Umi, bisa dapat 13%. Ini kios saya beli 320 juta 2019, saya sewain ke orang 30 juta, 9%. Bisa. Ya rata-rata orang menyewakan 2-3% per tahun. Itu rata-rata, kembali lagi Pak. Jangan jadi orang rata-rata. Nanti rata beneran repot. Kita harus jadi orang yang di atas rata-rata. Tentu di atas rata-rata juga memerlukan effort di atas rata-rata. Tentu di atas rata-rata juga memerlukan ilmu di atas rata-rata, Pak. Ya, itu properti sewa. Saya ada beberapa. Kemudian ada toko ban motor. Ini saya cuma punya 1, jadi saya nggak usah banyak komen karena cuma punya 1, ya kan.
Ini lumayan, saya nggak pernah ribet, saya nggak ngerti Pak tentang motor. Bapak Ibu kalau tanya saya tentang motor, saya nggak ngerti. Mobil, saya walaupun pernah kerja di Astra, tapi saya nggak ngerti tentang mobil. Mobil saya cuma percaya bengkel, dah bengkel bilang rusak ya rusak, ganti, dah. Saya juga nggak ngerti tentang bengkel. Tapi ini saya bisa punya bengkel karena franchise, nggak ribet. Ini warteg saya ada 3, ini salah satunya. Warteg ya, saya ceritain ya. Ini kan mumpung senior-senior saya di sini semua nih. Tak lihatin ya contoh report warteg ya, biar kita punya pemahaman baru. Ini report warteg itu seperti ini. Ini kalau orang bukan saya pasti udah stres-stres Pak. Lihat report seperti ini. Warteg belanja di pasar, omsetnya ini tanggal berapa nih omset tanggal 13. Hari ini tanggal berapa tuh? 14 ya, ini omset kemarin, report hari ini. Pak, report wartegnya. Omset hari ini 1.035.000, Pak. Tapi saya belanja di pasar, beli sayur 175.000. Oh, itu kalau ibu-ibu udah langsung kupingnya tegak semua. Gila apa beli sayur 175.000, memang satu pasar diborong semua. Kalau saya santai, Pak. Ibu, santai aja. Beli ayam 55.000, beli ikan 70.000, sembako 142, beli gas 2 tabung 46.000. Oh, istri saya udah ngomel-ngomel tuh. Gila warteg kamu itu. Masa beli gas melon sehari habis 2 itu masak apa? Beli es 135.000. Tapi saya santai, Pak. Sudahlah, biarin aja. Yang penting paling bawah ya toh. Sisa labanya 321.000. Udah, saya itu targetnya pokok 30% dari omset selesai. Omset profit kumulatif sampai tanggal 13 bulan 7 itu 3 juta, tanggal 1 sampai tanggal 12. Tanggal 13 masuk 300.000 sehingga nanti kumulatifnya 3,6. Ini masih gross margin ya Pak ya, belum gross profit. Nanti akhir bulan baru dia ngitung karyawan berapa. Oh tak liatin karyawan berapa ya. Ini buat pemahaman kita. Ini jarang loh ya. Ini karena saya masih nganggap teman-teman sebagai teman, jadi saya bukain semua. Kalau di seminar-seminar lain, saya nggak pernah mau bukain report-report. Nah, nanti akhir bulan seperti ini loh, Pak. Oh, Juni income-nya seperti ini, Pak. Nanti dia kasih report ke saya. Pendapatan warung 8 juta. Sewa 3 juta, sewa kios. Karyawan 1 orang 1,1. Listriknya 367.000 Pak, sudah bayar. Sampah 50.000. Beli beras 3,2 sudah bayar, dimasuk di pembukuan tadi di atas harian. Beli gelas kecil, gelas besar, sembuh lah saya, kalau saya itu orangnya terserah lah. Sehingga total 8,1 juta. Pengeluaran income kan 8,1 ya tadi gross margin. Pengeluaran 4 juta. Pengeluaran berapa ini? Nggak tahu. Pokoknya sisa dipotong jadi tinggal 4 juta. Bagi hasilnya 3,8 bagi 2, 1,9, 1,9. Plus saya dapat 3 juta. Kan uang sewanya masuk ke saya. Kan saya yang punya kios. Jadi saya terima 4,9 juta. 5 juta toh Pak. Bahagia. Daripada disewain orang cuma 2,5 juta, dapat 5 juta, bahagia. Saya senang-senang. Hasilnya seperti ini. Oke, ini gambaran untuk teman-teman ya. Tolong jangan buka warteg di sebelah warteg saya. Karena tadi saya kasih alamatnya toh. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut materinya. Tapi daripada saya lanjutin materi kok lebih enak kayaknya saya bacain pertanyaannya teman-teman ya. Kurang satu tadi belum bahas satu lagi ya. Selain warteg saya punya ini. Hotel ultra budget, kos harian. Ini kos harian saya di sebelah rumah sakit umum daerah. Jadi ada rumah sakit, saya beli kios, ada ruko di sebelahnya ada 2, saya beli, tak jadiin kos. Yang ngekos kebanyakan dokter.
suster, perawat, pasien, mereka pada nginep di sini. Gajinya nggak bisa dimatiin. Lumayan, Pak. Seberapa maksudnya? Dapat 30 juta sebulan. Nggak ngapa-ngapain loh, karena ini kos saya dikelola operator. Jadi saya sudah belajar kalau saya ngurus sendiri ternyata capek. Saya sadar, Pak, saya itu bukan orang yang pinter operasional, Pak. Saya orang yang pinternya ngemis-ngemis duit ke bank. Dah, ilmu saya cuma itu doang, Pak. Jadi nggak perlu saya, biar orang lain aja yang nanganin operasional. Saya tak fokus nyari properti, nyari bank, orang lain yang kerja. Ini contohnya, saya ada 3, Pak. Hotel ultra budget saya ada 3. Nah, saya paling senang ini loh, minimarket waralaba. Ini salah satu toko saya di Kota Serang, Pak. Saya beli tanah kosong di pintu perumahan, terus tak bangun 2 ruko, yang satu lantai, yang satu 2 lantai. Ini saya beli 2015, 1,167 juta. Sekarang hasilnya antara 15 sampai 20 juta, Pak. Wah, kecil ya, Pak ya? Alah, orang kerja. Yang penting itu bukan kecil apa besar. Yang penting nggak kerja, angsuran kebayar. Sudah. Rakyat jelantah, kaum umbi-umbian seperti saya ini cita-citanya nggak setinggi langit, Pak. Saya diketawain dari dulu. Aduh, Pak, minimarket itu profitnya kecil. Bisnisnya orang tua. Biarin. Yang penting income ketutup, income-nya bisa bayar angsuran. Wah, mending bikin kafe, Pak. Untungnya gede, Pak. Silakan. Tapi itu bukan dunia saya. Ya, oke. Saya jawab lagi pertanyaan. Tadi berarti mudah-mudahan hampir terjawab. Tadi pertanyaan dari Francisca Linda. Cari propertinya bagaimana, Pak? Cari propertinya ya saya saranin sih pertama dari internet itu cari. Tapi gini, Linda, kamu pertama, Linda pertama harus punya kriteria. Kamu maunya main apa, Bos? Mau main kos-kosan? Mau main minimarket? Main warteg? Main toko ban motor? Main WC umum? Main tempat parkir? Itu kan beda-beda kriterianya. Nah, pertama harus ditentukan dulu, mau main apa dulu? Investasinya apa dulu? Dari situ baru dibikin kriteria. Tentu minimarket beda dengan warteg. Minimarket beda dengan toko ban motor. Ya, jadi pertama, tentukan kriteria, tentukan instrumennya apa dulu. Kedua, bikin kriteria. Nah, kalau sudah bikin kriteria, nomor 3, belajarlah menghitung angsuran. Karena supaya bisa bandingin income dibanding angsuran. Yang saya lakukan tuh unik. Saya mencampur adukkan ilmu keuangan dengan ilmu properti. Jarang pembicara properti yang pernah kerja di perusahaan keuangan. Sebaliknya, orang-orang perusahaan keuangan jarang yang pernah kerja di properti. Saya kebetulan di tengah-tengah mereka berdua. Nah, itu sangat beruntung sekali saya. Oke, ya jadi kalau ditanya seperti ini, cari propertinya bagaimana, Pak? Duh, saya juga bingung. Kamu nyari properti untuk apa? Itu pertanyaannya harus jelas dulu. Untuk warteg, untuk kos, harus jelas. Bagaimana bisa dapat DP 0? Saya tidak mau jawab ini. Kenapa? Kalau saya ajarin DP 0, nanti kamu beli properti DP 0. Padahal intinya bukan DP 0. Intinya apa? Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. DP itu cuma 10%. Ngomong aja ke penjualnya, Pak, diskon 10% ya. Selesai, DP-nya 0 langsung. Sementara angsuran 90% dari harga properti. Nah, dulu kan banyak tuh, wah seminar-seminar DP 0, DP 0. Jebol kan? Nah, saya nggak mau jerumusin orang dengan menjelaskan DP 0. Itu sebenarnya ilmu 5 menit, Pak. Saya bisa jelasin dalam 5 menit. Bahkan tadi sebenarnya saya sudah setengah jelasin itu, waktu saya jelasin properti pertama saya. Kalau orang yang sudah pernah kerja di perusahaan kredit, langsung nangkep, Pak Pipo sudah jelasin DP 0. Tapi kalau orang yang belum pernah kerja di perusahaan pembiayaan kredit atau jadi analis kredit, nggak ngerti tadi omongan saya apa itu nggak ngerti.
Memang sengaja karena saya nggak mau jerumusin orang juga. Dan income lebih tinggi dari angsuran. Sekarang ini Indomaret, Alfamart bukannya sudah banyak. Wah, tahun ini Indomaret mentargetkan buka 1.500 toko lagi. Alfamart juga kurang lebih sama. Berarti masih ada kesempatan 1.500 dan 1.300 toko lagi. Jadi kesempatan masih luas. Ya, dekat rumah saya sini aja nggak ada loh, jalan kesehatan sini Harmoni nggak ada. Yang di Bali, Jalan Mahendra Data itu nggak ada loh. Saya kemarin bulan lalu ngajar di Bali, bulan Juni kemarin saya ngajar di Bali, saya nginep di hotel di Jalan Mahendra Data. Ini nggak ada minimarket ini di sini. Saya harus jalan 1,4 kilo ke Alfamart. Gila ini daerah ini. Berarti bisa. Siapa yang ngomong banyak? Masih terbuka. Hitungannya gini loh. Indonesia itu butuh 80.000 minimarket. Sekitar ya. Sekarang itu baru 40 ribuan. Perjalanan masih setengah perjalanan lagi. Oke. Sorry. Jadi kayaknya cerewet banget ya. Sorry. Tapi saya senang berbagi. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat sharingnya. Pak Pipo. Ya. Iya, menarik Pak yang Bapak sampaikan. Ini saya nggak biasa nulis Pak. Jadi saya langsung buka mic, langsung saya tanya ini Pak. Silahkan Pak. Jadi interaktifnya lebih enak begitu ya Pak. Silahkan. Nah, menarik tadi Bapak sampaikan, di awal itu Bapak kan sempat bangkrut ya Pak ya? Ya. Nah loh, kalau bangkrut bahkan Bapak minus kan? Minus. Nah ini menarik nih. Menariknya adalah bagaimana caranya Bapak bangkit dengan beli properti tadi, terus bisa pinjam uang bank, bahkan bank kasih lebih banyak. Sehingga sisanya itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Dan ini luar biasa menurut saya. Bisa cerita sedikit Pak. Bagaimana Bapak nggak punya duit, masih minus, bisa artinya dapat pinjaman bank. Nah ini nih, belum pernah saya ini Pak. Saya selama ini pinjam bank mesti ada boroknya dulu, ada kolateral gitu. Oh, jadi kalau ini jaminan, coba cerita Pak, gimana Pak? Jaminan gampang Pak, langsung saya jawab 1 menit, gimana, 5 detik aja selesai. Jaminkan properti yang mau dibeli, selesai. Properti yang mau dibeli itu boleh dijaminkan loh Pak. Iya, tapi maksud saya apakah yang punya properti kasih Pak? Itu kan kasih, biasa itu tadi Pak Butar nih, Pak Butar kan di bank, boleh nggak Pak? Pak Butar, saya beli propertinya langsung saya kreditkan, nggak saya bayar. Butar, bisa boleh share Pak? Silakan Pak Butar jawab, kan Pak katanya Butar, AU di bank. Boleh share coba, apakah bisa? Sambil di-share Pak Pipo boleh ditutup dulu slide share-nya kalau memungkinkan, biar lebih enak interaktifnya. Terima kasih. Iya baik. Gimana Ibu Butar-Butar bisa bantu share? Boleh nggak Pak Butar atau Bu Butar, tadi saya sorry saya nggak ngerti. Boleh nggak saya beli propertinya saya jaminin belum saya bayar, masih atas nama orang lain. Silakan Ibu Butar-Butar untuk sharing, menjawab pertanyaan. Lagi ke toilet kali ya, jadi boleh Pak jawabannya. Boleh ya? Pasti boleh. Jadi enggak, saya pikir itu nggak bisa Pak, karena apa saya belum kasih apa-apa kan, misalnya kan itu kan mesti bayar. Pak Gigi kalau ke dealer mobil motor, kredit mobil motor, apa itu punyanya Pak Gigi? Bukan, punya showroom Pak. Betul. Boleh kok, itu sama, KPR juga seperti itu. Tapi maksudnya kan dia ada hubungan dengan pihak showroom kan Pak, dia nggak langsung. Jadi beli mobilnya lewat, tapi kalau mobil bekas nggak bisa loh Pak. Dan lewat tentu showroom juga. Artinya kalau sebatas pribadi ke pribadi nggak bisa loh Pak. Saya guarantee Pak, bisa Pak. Saya pernah kerja di perusahaan leasing Pak, bisa. Bisa? Bisa, itu namanya C2C Pak. Kita punya produk namanya C2C. Customer to customer itu diperbolehkan. Oke, nah kemarin ini gini Pak, saya dengan Pak Adi Subagia ini kan kadang-kadang sering ngobrol Pak. Rumah saya itu di Harapan Indah. Nah yang mau jual properti itu banyak sekali Pak. Ruko Pak. Dan saya tertarik untuk beli, tapi saya nggak mau pakai modal seperti Bapak kan. Bisa kasih suggestion Pak, bagaimana nanti saya mau lakukan seperti yang Bapak lakukan, apakah mungkin? Kan kalau yang seperti yang saya lakukan, kemungkinan besar bisa Pak. Tapi Pak, belum tentu properti di Harapan Indah. Oh iya, maksud saya ini yang ada di situ apa nggak memungkinkan Pak kalau kita beli misalnya, karena banyak sekali tuh Pak. Kebetulan saya banyak kenal. Harus benar-benar milih Pak. Pertama ya Pak, kalau Harapan Indah Pak Gigi, saya biasa minimarket ya. Minimarket itu saya sudah naker Pak.
Kira-kira profitnya berapa? Katakanlah minimarket itu satu kira-kira 25 juta per bulan setelah Betul. bayar karyawan, bayar listrik, bayar royalti kira-kira 25 juta lah ya. Oke. Nah, saya itu sudah naker. Angsuran tidak boleh lebih dari 25, Pak. Oke. Angsuran tidak boleh lebih dari 25, berarti itu kreditnya tidak akan lebih dari 2 miliar, Pak. Nggak masuk. Nggak masuk, betul. Nggak masuk, Pak. Rata-rata di sini ruko 3 miliar, Pak. Nah, kemungkinan harus pakai senjata yang lain, Pak. Tidak bisa pakai senjata minimarket. Kecuali, di ilmu kan berkembang terus ya, Pak. Ah, itu dia. Bapak pakai kredit yang murah. Bagaimana Dan caranya, Pak? jangkanya panjang, Pak. Contoh KPR BCA. Saya nggak promo ini, kan saya nganggap sebagai teman semua loh ya. Saya bukan orang BCA loh ya. Saya ini pernah cuman kredit juga KPR BCA dengan bunga 6% ya. Saya punya satu properti saya di Alam Sutra dan sulit sekali saya jual. saya nggak pernah jual properti, Pak. Saya bukan ahlinya jual properti, Bapak. Pak Gigi kalau tanya saya tidak akan paham. Maksud saya dari pola KPR itu bagaimana polanya? Maksud saya, Pak, bagaimana bisa kita pakai BCA jadi lebih profit, menguntungkan atau lebih memudahkan? Karena tadi ya, saya kan prinsipnya angsuran tidak boleh lebih dari 25 ya, Pak ya. Kalau Bapak kredit misal di bank biasa, itu Bapak cuma bisa kredit 2 miliar, Pak. Cicilan 25 juta. Sementara di BCA mungkin Bapak bisa 4 miliar, Pak. Sehingga pelurunya tambah banyak gitu loh, Pak. Dengan angsuran yang sama. Ya. Nah, tadi menariknya begini, Bapak Pipo kan sampaikan waktu di awal, terutama saat bangkrut ini menarik nih, karena ini kan saya belum pernah istilahnya bergerak di properti dengan pola yang seperti Pak Pipo lakukan. Dengan kondisi minus, Bapak bisa agunkan bahkan bisa dapat lebih banyak gitu loh, Pak. Apa sih, Pak, yang nggak bisa, Pak? Ketika manusia berkehendak, semuanya bisa. Iya. Tapi ada hal yang tidak bisa saya sharing, Pak. Ada yang etis, ada yang tidak etis. Maksud saya, istilahnya kan saya tinggal kopi nih yang Pak Pipo lakukan. Itu kalau mau ngopi itu harus ngopi-ngopi dulu, Pak, sama saya, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya ngomong ya, Pak, ya. terbuka sini. Jadi Pak Adi, kita perlu kopi-kopi nih, Pak. Iya, Pak. Ini ada orang bank, nanti saya dijewer sama orang bank. Aduh, ini kamu ngajar-ngajarin yang enggak ini. Aduh, salah lagi saya. Saya terus terang, Pak. Banyak kenal orang BCA, Pak. Bahkan masih disuruh ambil kredit, Pak. Iya. Gitu loh, Pak. Iya, karena saya pakai prioritas gitu loh. Nah, jadi artinya banyak orang tawarkan, tapi kayaknya nggak masuk buat saya gitu loh. Ya. Seperti yang Pak Pipo kerjakan. Nah, ini saya mau niru ini, Pak. Bisa. Menarik ini, Pak. Bisa. Saya yakin 2008 saya jalan dan sampai hari ini saya masih. Nah, itu dia, Pak. Itu yang menarik. Makanya saya kan pikir, barangkali perlu sedikit. Kalau dibilang saya bangkrut, kok bisa dapat kredit? Ya, apa sih, Pak, yang nggak bisa? Itu kan pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Gigi ngerti maksud saya gitu loh ya, Pak. Ngerti. Ya. Itu, Pak. Makanya menarik jadinya kan, Pak. Sampai saya terinspirasi. Jadi saya bilang ke Pak Elando kemarin. Ya, mungkin nanti Pak Gigi kita bisa bikin ini ya, pertemuan dengan Pak Pipo, mereka yang mau ATP ya. Amati tiru gitu. Betul. Saya ATM lagi, amati tiru. Saya mau pakai ilmu rebahan, Bu. Rebahan tapi profitable gitu loh, Bu. Ya. Tapi mungkin kalau di Zoom terbatas ya Pak Gigi ya. Nanti Pak Pipo bisa menyiapkan waktu Pak untuk ngopi-ngopi. Ya, boleh. Makasih. Oke, saya lanjut jawab pertanyaannya ya. Ini ada Pak. Putar kelihatannya cukup aktif di chat. Mungkin bisa juga Ibu ini secara langsung gitu dengan Pak Pipo. Ya, ini berarti saya jawab pertanyaannya lagi nih. Ini berarti ambil primary ini buat invest jelek ya, Pak? Enggak, saya nggak pernah ngomong primary jelek loh ya. Ambil secondary rata-rata orang jual overprice. Siapa bilang? Yang BU juga banyak. Jangan ngomong pasti gitu dong. Ya pilih-pilih, ada orang yang jual overprice, ada orang yang jual sesuai pasar, ada yang jual orang underprice atau istilahnya apa ya? Under value property ada. Nah, 2008 saya beli 3 ruko 3 lantai 900 juta di Dan Mogot. Ayo. Under value enggak? Under value, Pak. Saya sudah ngitung. Harga bangunnya aja 1 miliar tuh. Saya beli 900 sudah sama tanahnya tuh. Ada. Ya, jadi KPR lelang. Itu bukan KPR lelang. Itu KPR biasa. Beli properti tapi langsung KPR. Iya dong, bisa. Itu pengajuan ke bank sih, bisa tuh kan jawabannya bisa tadi yang menjaminkan properti yang kita beli bisa jawabannya ini. Jadi Pak atau Ibu putar-putar sebatas Bapak proses pengajuan ke bank. Kalau Bapak beli rumah di Sumarekon itu juga sertifikat lain-lain masih atas nama developer. Iya.
Oke, BCA ruko bunga serius segini. Oh, ruko Pak. Saya sorry. Jadi ini yang benar siapa sih, Pak Butar-Butar atau Bu Butar-Butar? Saya tuh dari tadi bingung mau manggilnya Kayaknya apa. Ibu deh, soalnya di sini tulisnya bukan Pak gitu. Saya nggak paham juga ya. Mudah-mudahan itu ya, saya manggilnya Ibu. Kalau salah Mudah-mudahan bisa kalau saya salah dikoreksi. minta maaf loh ya. Saya minta maaf loh ya. BCA ruko bunga serius gini ya. Saya beli kemarin terakhir saya beli di Sumarekon di Paramount Serpong 2 ruko bunganya berapa ya? 4,88 ya kalau saya nggak. 4,88 per tahun. Ya, gimana? Yang lain selain Pak atau Ibu Butar-Butar ada yang mau Silakan tanya yang lagi nggak? mau menanggapi lagi, mau bertanya atau memberi pertanyaan atau pernyataan gitu ya Pak Pipo ya. Jadi Boleh, kayak Pak boleh. Diki tadi udah memberikan pertanyaan dan pernyataan, sudah membeli ruko ternyata juga sulit jualnya gitu. Nah, ternyata ada ilmu Sebenarnya saya tertarik dengan Pak atau Ibu Butar-Butar loh. Karena saya ya. dulu juga AO loh. Saya itu mantan AO walaupun saya di perusahaan kredit ya. Ya kita kastanya kalah lah sama orang bank ya. Kita di bawah perusahaan kredit itu. Tapi ilmu yang saya terapin itu ilmu-ilmunya orang AO loh. Jadi Pak gaji saya imut bener. Gaji nggak penting. Yang penting ilmunya. Ilmu itu kalau kita terapin, wah investasi terbaik bukan properti, bukan emas, tapi investasi terbaik adalah ilmu. Ilmu itu kalau kita terapin, hasilnya bisa miliaran %. Jadi maksud saya jangan khawatir, terapin ilmu yang didapat di AO, saya pun seperti itu. Ya, jangan ngomong gaji biarin. Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, toh? Daripada sekarang gajinya gede, malah zona nyaman, wah sampai tua nanti malah nggak sempat belajar. Ya, oke. Gimana? Baik, Ada yang mau nanya lagi? ada 31 orang siapa yang karena nggak terasa nih kita jam 9 udah mau selesai gitu ya, sekarang 20.27. Berarti tinggal 33 menit lagi nggak terasa. Mungkin selama menunggu gitu Pak Pipo silakan kalau misalnya mau sharing-sharing lagi selama 15 tahun berarti ya Pak Mbak Pipo ya. Mia, boleh Yes. jadi tadi Pak Pipo beritahukan bahwa membeli properti dengan DP 0% itu mungkin gitu kan, tetapi Pasti bisa, bukan mungkin Pak. Pasti bisa. pasti bisa, tetapi malam ini belum ditahukan caranya gitu ya. Loh, tadi sudah saya jawab Pak. Itu ilmu 5 menit Pak. Tapi yang terpenting bukan itu loh Pak. Kalau saya ajarin hari ini, jadinya teman-teman nanti beli properti DP 0 semua. Padahal properti yang dibeli income-nya lebih kecil dari angsuran. Waduh Pak, itu racun Pak. Bapak dikasih racun gratisan Pak. Saya takutnya itu loh Pak, saya nggak mau jerumusin orang. Kan banyak tuh seminar DP 0 udah ambruk semua. Karena menurut saya kuncinya bukan di situ Pak. Kuncinya adalah Ya, kan income lebih besar dari angsuran. Kalau ketemu properti yang income lebih besar dari angsuran, baru dibeli Pak. Dengan DP 0 pun nggak masalah. Tapi kalau properti itu income-nya lebih kecil dari angsuran, aduh Pak, jangan dibeli Pak, DP 0 itu racun Pak, nanti menjerumuskan kita Pak. Jadi saya punya dilema juga untuk menjelaskan DP 0. Tapi sebenarnya kalau tadi saya sudah kasih gambaran untuk teman-teman, itu sebenarnya saya sudah menceritakan sedikit tentang DP 0. Mungkin hanya orang-orang yang terbiasa di keuangan yang paham. Oh, yang dimaksud Pak Pipo namanya teknik undervalue property, Pak. Tapi untuk orang-orang yang belum terbiasa di finance, pasti nggak paham. Memang sengaja seperti itu, Pak, karena saya membatasi supaya nggak salah arah. Jadi Pak Adi mungkin yang Pak Pipo ini memotivasi kita sebenarnya propertinya untuk kita berusaha gitu ya Pak Pipo ya, supaya nilai angsurannya itu bisa lebih kecil dari omsetnya kita gitu ya. Jadi nggak fokus ke 0%-nya gitu ya Pak Pipo. Jangan, iya, itu salah fokus Jadi nanti. bagaimana propertinya Pak Pipo ini bisa produktif gitu. Jadi kita bukan bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk Pak Pipo gitu ya. Jadi biar nggak terjebak nih dengan DP 0%-nya. Nah, Gitu Pak Pipo maksudnya. Ini saya mau debat lagi sama Butar-Butar ini. Kalau secondary mustahil. Siapa bilang properti pertama saya, ini loh properti pertama saya tak liatin dah, ayo. Saya tuh kalau ngomong pasti ada buktinya. Nggak mungkin saya cuma asal-asal ngomong doang. Properti pertama saya itu justru secondary. Justru saya tuh jarang sekali main di primary. Kenapa? Primary itu
kalkulator kita udah kalah sama developer-developer pinter-pinter itu. Sementara di secondary itu ketemu dengan orang-orang biasa yang kalkulatornya lebih jebot daripada kita. Malah justru di situ ada opportunity. Ini ya, saya liatin properti pertama saya. Ini properti pertama saya itu ini loh. Nah, ini 2008 tuh properti pertama saya di Tangerang. Ya, saya beli 900 juta. Appraisal dari bank 1,5 miliar, Pak. Dicairin 80%, 1,2 M. 1,2 M 900 untuk bayar penjual, 250 untuk renov, 50 juta untuk cadangan angsuran. Siapa bilang nggak bisa secondary? Justru di secondary jauh lebih gampang daripada di primary. Tapi saya nggak berani ngomong gitu kalau ini forumnya developer, bisa dijewer saya. Pak Pipo, gara-gara Pak Pipo orang nggak ada yang beli primary. Waduh, salah lagi nanti omongan. Tapi sebagai teman kalau saya ngomong secondary opportunity banyak sekali. Ya, ini 2008 saya beli 3 ruko 3 lantai, nomor 3 yang paling kanan dan 2 ruko di belakangnya. Ini 5 ruko, 1 kompleks 5 ruko, 3 hadap jalan, 2 hadap samping. Yang saya beli kanan dan 2 di belakangnya. Nah, 2010 sebelahnya saya beli. Saya jadikan minimarket, atasnya saya jadikan kos, saya sambungkan dengan ruko yang pertama dibeli. 2015 saya jadikan kos eksklusif karena ngurusin kos murah ternyata pusing. Lebih enak ngurusin kos eksklusif. 2017 tak jadiin kos harian. 2019 jadi hotel ultra budget seperti itu. Ada itu sekarang ke Dan Mogot aja cari, ada bangunannya. Enak ya kalau sama saya? Jelas. SPT saya ada. SPT saya lampiran 4 ada 89. Makanya saya prioritas, tidak hanya di BCA, tapi di kantor pajak saya juga prioritas. Oke, putar-putar. Ada yang mau tanyain lagi? Saya kalau ngomong pakai bukti semua. Silakan yang mau menanggapi Ibu atau Bapak putar-putar. Dan mogotnya di mana Pak Pipo? Mungkin kalau ada peserta yang kepo. Di Tangerang, di Tangerang. Oke, di Tangerang. Oke. Barang Silakan. langka. Hah! Sudahlah, belajar seminar dulu lah. Perbaiki mindset-nya. Yang saya cari memang barang langka. Seperti cari jarum di tumpukan jerami. Ya cari alat supaya bisa memisahkan jerami dengan jarum. Apalagi? Excuse apalagi yang dibutuhkan oleh butar-butar? Kalau saran saya sih, sorry ngomong. Barang langka. Iya, barang langka. Barang kayak gini barang langka. Tapi saya bisa nemuin sebulan 4. Karena saya tahu caranya. Ya toh? Saya punya alat untuk memisahkan jarum dengan tumpukan jerami. Sudah bukan barang langka bagi saya. Apalagi excuse, ayo. Saya paling senang ketemu orang-orang yang punya excuse banyak seperti ini. Pak Pipo, boleh saya sambung, Pak? Ya, silakan Pak Gigi. Nah, ini menarik nih Pak Pipo barusan sampaikan nih. Memang kita perlu ngopi nih. Pak Pipo bisa sebulan 4 cari barang langka yang kata Bapak atau Ibu butar-butar. Nah, itu yang kita perlu, Pak. Jadi artinya Pak Pipo bantu kita tuh cari. Untuk kita dapatkan yang langka itu, yang kalau diagunkan bisa lebih daripada harganya kita beli. Aduh, nah itu dia Pak namanya Pak. kuncinya bukan di situ Pak Gigi. Salah lagi Pak Gigi. Salah lagi, di mana Pak? Kuncinya bukan dijaminkan jadi cair lebih dari yang harganya. Oh iya, maksud kuncinya saya adalah income lebih besar dari angsuran Pak. Betul Pak, saya paham itu Pak. So, kalau tidak, maka nanti kontinuitasnya nggak ada. Karena Ya, waktu angsurannya jadi lebih jangan mahal. fokus cari barang under value. Iya, tapi kan pasti harus dapat under value dulu. Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak, berarti Anda bisa bantu saya beli ruko di Harapan Indah. Kalau cuma DP 0, Pak, sini kasih saya 10 properti 10-10-nya DP 0 bisa, Pak. Tapi income lebih besar dari angsuran belum tentu 10-10. Betul, Pak. Saya rasa saya menangkap, seperti yang Pak Erlando sampaikan, kita nggak perlu DP 0, karena cuma 10% is nothing gitu loh. Betul, Pak. Mental itu yang diperlukan, Pak. Tapi yang kita perlukan bagaimana saya mengcopy cara Pak Pipo tuh bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh peserta yang ada di sini. Sehingga kami semua bisa melakukan investasi properti dan melakukan usaha di mana sewanya itu jauh lebih
besar daripada angsurannya. Itu intinya kan, Pak? Iya. Nah, Ya, tadi betul, yang Pak Adi. pertama, langkah pertama, tentukan dulu investasinya apa, instrumennya apa, Pak. Ah, Kalau minimarket, dari awal saya udah ngomong, Harapan Indah tinggalin, Pak. nggak bisa ya Pak ya, kalau gitu Nggak ya bisa, berarti. Oke. karena instrumennya nggak tepat. Nah, kira-kira menurut Pak Pipo, apa investasi di situ yang bisa, Pak? Kita orang Harapan Indah nih, Pak, sama Pak Erlando. Saya nggak ngerti, Pak. Saya Makanya. kan, saya ya, Pak, saya properti dimanapun oke, Pak. Saya punya di Medan loh, Pak. Iya, Saya iya, pernah paham, punya di paham. Sulawesi. Artinya sudah Maksudnya banyak. ada sesuatu yang saya ngalah, Pak. Oh, oke. Tidak bisa menang semuanya, Pak. Oke, oke. Ya Saya barangkali di bisa. Jakarta, saya tidak punya properti di Jakarta loh, Pak. Kenapa? Oh, oke. Iya, iya. Oke, Karena oke. saya merasa Jakarta kemahalan, income minimarket segini, Jakarta nggak bisa. Nah, saya harus ada yang ngalah. Ngalahnya Betul, gimana? Pak. Saya keluar kota, Pak. Betul, betul. Tidak Nah, bisa ini menang semua. muncul di sini Pak Butar-Butar sampaikan JGC, Pak. Itu saya JGC itu tiap hari, Pak. Saya ada di situ sama Pak Erlando karena kita memang tinggal di situ dekat. Nah, ini menarik nih. Mungkin Bu Butar-Butar atau Pak Butar-Butar bisa bicara nih. Kalau bisa beli di JGC, wah menarik itu, Pak. Bagaimana kalau menurut Pak Pipo JGC, Pak? Ada yang mungkin bisa, tapi mungkin bukan saya, Pak. Oh, Saya ini kelebihannya beli properti, tapi saya punya kekurangan juga, Pak. ya tapi kan Kekurangan sudah. saya adalah tidak bisa milih tempat, Pak. Oh, oke. Iya, iya. Saya karena prioritas saya bukan tempat, prioritas saya adalah Paham. saya beli dengan modal sekecil-kecilnya, bahkan nol, income-nya lebih besar dari Iya, angsuran, betul, betul. dimanapun nggak ada masalah bagi saya. Iya, iya, iya. Setuju, Pak, setuju. Ya saya rasa itu masuk akal gitu kan. Karena Iya, pada intinya kalau angsurannya lebih besar ya bangkrutlah kita kan. iya, Karena saya udah hitung, Pak. Daripada saya punya uang cash, Pak, saya bisa beli uang cash. iya. Tapi uang cash saya kalau saya taruh di bank, saya taruh saja di katakan di obligasi itu bunga sudah 6,5%, Pak. Setuju, Jauh melebihi, Pak. setuju, Jadi nggak worth it gitu loh, Pak. Saya beli setuju, properti, saya sewakan, itu jauh setuju, turun harganya. Gitu setuju, loh, Pak. Nah, itu dia, Pak, makanya perlu kita berbagi ilmu nih makanya. setuju. Nah, ini Tapi tadi hitung-hitungannya kebalikannya, Pak, dengan saya. Saya beli properti 2020, Pak. Mm-mm. Di Sukabumi, tanahnya 275 juta, Mm-mm. 380 meter. Hmm. 275, bangun Indomaret 800 juta. Habis 1,1 M, Pak. Oke. Saya sebulan terima 18 sampai 20 juta loh, Pak. Hmm. Lebih besar loh dari deposito, jauh sekali loh, Pak. Oh iya, pasti Pak, mestinya harus lebih besar dong, Pak. Kalau deposito Ya. kan minimal, apalagi 2% kemarin waktu pandemi, Pak. Iya. Belum dipotong 20% lagi dengan Nah, pajak. saya Nah, pikir ini Pak Gigi bisa melihat posisi saya. iya, Saya kalau iya. ditanyain, Pak, saya maunya di Harapan Indah. Nggak bisa ya, Pak ya? Bukannya nggak bisa loh, Pak. Saya nggak ngomong nggak bisa. Oh, nggak Tapi bisa. mungkin susah. Nanti suatu hari Susah. akan muncul, oh bisa, Pak. Oh jangan Ah, dipakai itu. Indomaret dong. Dipakai buat XYZ misalnya. Oke. Ya. Ilmu Nah, ini saya ngomong-ngomong, terbatas juga. kalau di Sukabumi di mana, Pak? Di daerah mana? Saya kebetulan orang Sukabumi nih, Pak. Ujung Genteng. Oh, Ujung Genteng, jauh dari Sukabumi berarti ya, Pak ya? Wow, sudah maju sedikit lagi Australia, Pak. Bukan, Tapi bagi saya bukan. nggak ada masalah, Pak, di situ. Iya. Yang penting income lebih besar dari angsuran. Ya, itu balik lagi, saya paham itu. Ini menarik makanya. Menyemangati saya juga. Oh. Silakan di Ujung Genteng cek, ada Indomaret, punya saya itu, 380 meter luasnya. Waduh, ya mantap, Pak. Ya, saya rasa itu make sense lah, Pak. Ya, make sense, Pak. Menarik. Cuma Ini memang bagus nih pertanyaannya Francisca Linda. Pak, dari investasi Bapak, apakah pernah Bapak tidak dapat income lebih besar dari angsuran? Pernah dong. Masa semua properti saya bagus? Properti saya ada yang jelek lah. Saya pernah dibeli di Bogor, Ciomas. Saya jadikan minimarket. 5 tahun loh rugi. Ada, tapi kan secara average profit. Kan kita ngomongnya average. Yang lain yang jauh di atas itu ada. Jadi kalau secara rata-rata masih profit. betul. Saya punya satu properti di sebelahnya Mekarsari Cilengsi itu. Cek ada Indomaret di situ. Saya beli, oh itu bagus. Di depan pintu masuk Taman Buah Mekarsari. Begitu saya bangun, pintunya Mekarsari pindah, Pak. Pindahnya ke arah Jakarta lagi, bukan pindah ke arah Jonggol. Kalau pindah ke arah Jonggol nggak apa-apa, saya masih bisa dilewatin orang-orang. Pindahnya ke arah Narogong, Pak, ya? Ke arah Ya, Cilengsi ya, Narogong Pak. kan Jakarta ya, Cilengsi ya. Jadi
Ada kecelakaan, ada. Iya, Tapi iya. ada nggak yang saya beli properti 900 juta hasilnya 70 juta? Oh, ada. Jadi tidak ada yang bisa dipastikan. Pasti ada resiko, pasti. Kalau semua profit, wah ya semua nggak usaha, nggak dagang, Pak. Langsung semua buka properti semua. Ada lah, resiko pasti ada lah. Tapi kalau di average masih untung. Mekarsari di sini strategis, arah dekat Harvest City. Ya, tapi ya Mekarsari itu saya ada cerita juga. Itu saya untung loh. Saya beli tanahnya 1,3 M loh. Minimarketnya rugi, tanahnya untung. Hari ini 3 miliar itu propertinya. Karena jalannya dilebarin. Ya orang bisnis gitulah, nggak bisa 100% pasti untung, pasti rugi. Di dunia ini tidak ada yang pasti lah. Kalau pendapat saya loh, Butar-Butar. Butar-Butar ini kayaknya kita perlu ngopi-ngopi nih, Butar. Tapi saya pertama pengen tahu ini bapak atau ibu nih, tolong dijawab. Saya dari tadi bingung ini bapak atau ibu? Oh bapak, Pak Butar-Butar. Pak, saya juga punya di Sumatera Utara loh Pak. Saya punya 3 loh. Jangan-jangan dekat daerahnya Pak Butar-Butar juga. Saya di Medan ada 3 loh Pak. Saya ada di 1 di Perumnas Mandala. 1 ada di arah Binjai. 1 ada di Tanjung Gusta. Ada 3. Punya saya 3 di Medan, gagah kan? Oh, Pak Pipo orang Medan. Ya nggak mungkin dong logat beledak-beleduk kayak Pak Haryo gini, mana mungkin orang Medan. Pasti bukan orang Medan. Tapi saya bisa Pak punya properti di situ. Ya seperti yang saya sampaikan ke Pak Gigi tadi. Saya punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Saya fokus hanya ke income lebih besar dari angsuran. Yang lain saya tidak peduli Pak. Propertinya munculnya di Medan, saya jabanin. Propertinya munculnya di Sulawesi, saya jabanin Pak. Namanya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya, nggak punya duit itu dapat properti gratisan yang menghasilkan passive income. Oh, itu sudah berterima kasih Pak. Munculnya di dasar lautan pun akan saya datengin. Jadi nggak ada masalah. Jakarta Serpong, siapa bilang overprice? Saya dapat loh ruko di Paramount 1,7 M, 2 lantai. Baru. Ayo, bisa dapat nggak? Baru. Primary, Paramount. Nah, oh enggak. Bapak rajin nongkrong di portal lelang BRI, saya tidak pernah beli properti lelang. Saya tidak pernah beli properti lelang, Pak Butar-Butar. Yang saya incer apa, Pak? Properti yang hampir disita bank. Oh, itu malah saya senang. Kalau yang sudah disita bank, sudah tinggal sisa-sisanya doang itu. Tapi itu topik yang lain ya, kapan-kapan kita ngobrol. Oke, lanjut. Ada lagi nggak selain ini yang mau ngobrol? Kalau nggak, kasih kesempatan yang lain. Ntar saya malah ini ceritanya jadi percakapan antara saya, Pak Butar-Butar, dan Pak Gigi nih bertiga. Yang lain kasihan ini belum sempat nanya-nanya. Ya nggak terasa nih ya, kita 17 menit lagi. Mungkin Pak Haryo minum dulu gitu Pak, biar lebih reda semangatnya. Dan teman-teman yang lain silakan yang mau, mungkin ada juga yang punya pengalaman, mungkin seperti Pak Pipo yang pernah investasi properti gitu ya Pak Pipo ya, karena kita Iya. startnya adalah membahas properti, mungkin ada Iya. strategi-strategi juga. Kalau Iya. Pak Pipo tadi ada 5 strategi, mungkin ada teman-teman di sini yang juga ingin berbagi, silakan. Kalau nggak ada, mungkin bisa Pak Pipo meneruskan sharingnya. Karena kalau menurut saya nih Pak Pipo di sini nih pada kepo, mau tahu Pak Pipo how to-nya, caranya gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam waktu ini nggak sempat gitu ya, mungkin Pak Pipo bisa siapkan waktu kita meeting online, ngopi-ngopi. Mungkin kita semua ingin tahu juga how to-nya, caranya bisa sekeren ini dalam waktu 15 tahun ya Pak ya, sudah menghasilkan banyak income gitu, dan ujung-ujungnya adalah bayar kok. Kuncinya Kenapa? Mbak Mia, Teh Mia, kuncinya adalah 1, tentukan dulu instrumen apa yang mau dipakai. Ya. Apakah disewakan, apakah kos, apakah warteg, atau apapun lah, atau seperti saya minimarket, itu tentuin dulu. Ya. Langkah kedua baru bikin kriteria. Kriteria propertinya seperti apa. Nah, kalau itu sudah nih baru mulai dihitung.
income-nya berapa. Kalau minimarket contohnya saya, Pak income-nya kan tanah kosong nggak ngerti income-nya. Suruh Indomaret, Alfamart survei nanti kan keluar hasil income-nya, udah ngapain pusing-pusing. Gampang. Dari situ tinggal bandingin aja sama income-nya. Income-nya lebih besar dari yang sudah enggak. Jadi langkahnya itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, siapa nih? Nah, saya senang nih kalau ada pertanyaan. Pak Sumardi, pengajuan kredit bank di batas umur kalau sudah di atas 55 gimana? Nah, gimana? Sampai 70 bisa, Pak Sunardi. Sampai umur 70 bisa. Alternatifnya 2. 1, Bapak bikin surat pensiun umur 65. Nanti Bapak kalau punya surat pensiun sampai 65, Bapak bisa kredit sampai umur 65. Tapi kalau Bapak jadi pengusaha, Bapak bisa sampai 70 Pak baru lunas, bisa. Gitu ya Pak? Tentu Pak, masih banyak cara-cara lain. Cara-cara lain ada yang putih, jujur, ada yang hitam, bohong, ada yang abu-abu. Ya bohong sih enggak, tapi jujur ya enggak. Nah mudah-mudahan ngerti maksud. Ya 70 ini di CIMB Niaga bisa. Nah, ini saya suka ini pertanyaannya. Pak GI atau GL ini tulisannya kecil-kecil nih, jadi saya kalau saya simak berarti Pak Pipo bukan berbisnis GI ya. Ya. Ini umur hampir 50 nih mata harus pakai tenaga dalam nih kalau yang kecil-kecil kayak gini nih. Kalau saya simak berarti Pak Pipo bukan berbisnis properti, tapi Pak Pipo berinvestasi melalui properti. Betul? Kalau bisnis properti nomor 1, kalau bisnis properti nomor 1 adalah lokasi. Betul Pak. Saya itu sering diketawain loh sama orang-orang. Aduh Pak Pipo, properti kayak gini kok dibeli, kapan naiknya? Bos, saya ini rakyat jelantah kaum umbi-umbian. Yang penting bagi saya properti nggak naik nggak apa-apa bos. Yang penting lunas. Kalau saya prinsipnya gampang. Selama saya nggak modal, nggak kerja, nggak ngangsur, nggak DP, dapat properti yang ada pasif income-nya itu, aduh, saya sudah berterima kasih. Nggak naik, nggak apa-apa. Syukur-syukur naik. Jadi memang kita dalam dunia ini harus punya prioritas. Tidak bisa semua kita ambil. Oh bisa Pak, ada income-nya gede, murah, kemudian cepat naik, bisa. Tapi ada satu yang harus dibayar juga. Effort-nya pasti lebih gede daripada yang saya lakukan. Di dunia ini tidak ada yang gratis, Pak. Semua pasti ada harganya. Tinggal tergantung kita mau bayar harganya atau tidak. Kalau pendapat saya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Untuk wirausaha, ya sampai 70. Pak, saya bukan pengusaha, Pak. Hidup penuh pilihan. Mau milih jadi orang tidak berdaya, apa-apa nggak bisa, atau orang yang berdaya, apa-apa bisa. Saya cuma bisa jawab seperti itu. Ya, mudah-mudahan kode dari saya bisa dipahami oleh Pak Sumardi. Oke. Laksmi Wijayanti. Bu Laksmi Wijayanti. Malam Pak Pipo, berapa minimal luas lahan yang untuk dibisniskan menjadi minimarket Indomaret? 250 luasnya. GI, thanks pencerahan Pak Pipo, terima kasih Pak. Sorry ya kalau saya ngomongnya keras. Saya itu orangnya nggak bisa ngomong manis-manis. Kalau menurut saya salah ya saya akan ngomong salah. Saya nggak akan muter-muter. Karena mindset ini harus diputar 180 derajat. Setuju Pak. Menurut saya kunci utama adalah mindset. Dulu ya, saya ngomong apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Saya ikut seminar-seminar gitu baru sekarang tidak ada yang tidak bisa, Pak. Orang ngomong properti paling income 2-3%. Biasanya. Ya kita jangan cari yang biasanya dong. Kita cari yang luar biasa. Properti rata-rata nggak bisa Pak DP 0. Ya jangan cari yang rata-rata. Cari yang di atas rata-rata. Ya, oke. Lanjut, ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, saya tutup juga. Silakan yang mau bertanya. Saya ingat Pak Pipo ada perusahaan roti terkenal itu kan Holland Bakery ya, Pak Pipo. Sebenarnya Holland Bakery itu justru startnya adalah bisnis properti gitu.
Jadi saya baru tahu kalau Holland Bakery itu justru bisnisnya bukan bisnis roti, tapi dia nyari properti dan nantinya akan dibisniskan menjadi Holland Bakery. Mungkin yang seperti tadi Pak Pipo bilang ya, bahwa Ya, kita beli properti ini target marketnya investasinya mau apa gitu ya, Pak Pipo ya, iya. mau toko roti, mau kos-kosan gitu, atau mungkin virtual office, Tempat warehouse parkir, dan WC lain-lain umum, gitu. itu ya, itu Betul, tentuin betul. dulu. Jadi mungkin yang tadi saya contohkan bahwa Holland Bakery itu startnya bukan toko roti, tapi dia investasi properti. Itu Ya, sama dengan kebetulan itu punyanya teman saya itu Pak Joni, Pak iya. John Hartono. Betul ya Pak Pipo ya, Ya, kalau Holland Bakery startnya justru bisnis propertinya dulu, bukan ya, rotinya ya. ya. Dia kalau kita lihat strategi itu kan sebenarnya mirip strateginya McDonald's di Amerika ya. Dia kan strateginya juga sama. Dia beli propertinya, kemudian dia sewakan ke franchisee. Nah, uang ke banknya dia bayar pakai sewa dari franchisee-nya itu. Nah, itu diterapin juga mungkin oleh Holland Bakery, saya kurang paham ya. Mesti nanya langsung ke yang punya ide itu. Iya, Nah, iya. Iya, karena tadi juga Pak GI bilang kalau kita ikuti bisnis properti tuh Pak Pipo selalu kuncinya 3L, lokasi, lokasi, lokasi gitu. Tapi justru Pak Pipo ini start untuk kita berinvestasi melalui properti. Ini kalau ada lagi. saya kuncinya bukan 3L, 3C. Cash flow, cash flow, cash flow. Lah maklum, rakyat jelantah kaum umbi-umbian ini jangankan ngomong lokasi. Yang penting angsuran ketutup sudah selesai kalau bagi saya. Nah, kita tahu diri lah. Saya tahu diri, saya ini orang nggak punya, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, nggak punya modal, nggak punya keahlian. Sehingga ya keahliannya apa? Ya autopilot, dikelola oleh orang lain. Warteg saya bisa masak? Nggak bisa, saya nggak bisa masak. Yang bisa masak pengelolanya. Saya bagi hasil dengan mereka. Oke, Jadi ini ada nih kuncinya Pak Pipo pertanyaan dari Pak Remono. Pak Pipo, minimal lebar kali panjang untuk minimarket itu berapa, Pak? panjang itu tidak ngaruh. Kalau minimarket itu yang penting lebar, Pak. Lebar itu sangat pengaruh. Karena bisnis retail itu yang penting kelihatan lebar. Walaupun ke dalamnya cuma 5 meter, orang nggak peduli. Yang penting gampang parkir, kelihatan eye catching. Beda dengan kos. Kalau kos Bapak bikin lebar, percuma. Orang ngekos tiap hari udah tahu kok ke situ pasti. Nggak mungkin mendadak, tiba-tiba saya pengen ngekos. Itu kan nggak mungkin. Beda sama minimarket. Minimarket kan, tiba-tiba saya pengen beli rokok. Berhenti, dia cari toko yang paling eye catching. Jadi permainannya akan beda kriteria kos dengan minimarket. Kalau minimarket lebar kalau bisa 14 meter. Toko-toko saya rata-rata 14 meter. Kurang dari itu bisa nggak? Bisa. Saya punya itu yang di Jakarta tadi, yang foto yang saya liatin tadi kan 4,5 kali 11. Loh kok boleh Pak? Ya itu karena di Jakarta Pusat, Bos. Daerah sini tanah mahal. Siapa yang kuat beli lebar 14? Lebar 4,5 aja udah 3,7 M itu. Kalau mau lebar 14 berarti 10 miliar. Siapa uang 10 miliar buat bikin minimarket? Aneh-aneh aja. Jadi nggak mungkin. Ya. Apakah ketentuan Alfamart dan Indomaret ada beda? Mirip-mirip lah, mirip-mirip. 99% mirip. Oke, udah. Ada lagi, tinggal 7 menit lagi. Silakan yang mau. Nia. Iya, silakan Ibu Aryani. Iya, selamat malam Pak Pipo. Iya, Bu Aryani. Saya jujur sudah mengamati Bapak sudah lama ya, jadi agak kagum juga nih dengan Terima kasih. investasinya ini. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan, apakah tujuan Bapak membeli investasi ini adalah untuk mendapatkan passive income ataukah untuk investasinya sendiri? Karena saya lihat Bapak kalau investasi kan terkadang orang beli nanti kemudian menjual. Kemudian hari misalnya harga rumah itu naik atau properti itu naik lalu dijual. Tapi kalau saya lihat Bapak tidak menjual ya Pak ya. Berarti untuk passive income ya. Sebenarnya bukannya nggak pengen jual, Bu. Saya itu orang yang tahu diri. Namanya orang nggak punya duit, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian. Yang penting angsurannya ketutup, Bu. Sudah lunas, kita sudah berterima kasih. Propertinya naik, syukur. Nggak naik, nggak apa-apa. Ya namanya orang nemu properti gratisan itu ya tahu diri. Kalau menurut saya seperti itu. Pengen naik, ya jelas pengen toh.
Tapi kan ada hal yang bisa menjadi prioritas, ada hal yang tidak bisa prioritas gitu loh, secondary. Saya apa kalau bisa ya syukur, nggak bisa ya. Kalau ditanya tadi ya pertanyaan pertama bagus, Pak Pipo cari ini untuk passive income ya? Enggak. Awalnya itu saya pengen beli properti, nggak punya duit, pakai kredit bank. Kalau kredit bank muncul pertanyaannya angsuran. Nah, saya karena nggak punya duit, saya maunya propertinya menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Jadi pola pikirnya bukan passive income. Dengan berjalannya waktu, ternyata income-nya rata-rata naik. Angsuran relatif tetap. Sehingga lama-lama ada selisih menjadi passive income. Jadi nggak sengaja. Saya itu nggak sengaja nemu passive income itu, saya nggak sengaja. Prioritas pertama saya dulu pengen invest properti tanpa modal. Mudah-mudahan menjawab Bu Aryani. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak. Karena ada apa namanya orang yang memang khusus ya, saya lihat di apa nih di market ini banyak orang yang investasi memang sengaja investasi untuk mendapatkan uang lebih. Jadi dia beli Ya, rumah-rumah atau ruko ya. yang apa Di namanya properti, sorry saya terus potong ya. dijual lagi gitu kan, Ya, Pak. di properti itu ada dua jenis profit. Yang satu dari capital gain, dari kenaikan harga. Yang satu dari cash flow. Yang cash flow itu seperti saya. Mungkin kalau ayam, saya ini termasuk yang bisnisnya peternak ayam petelur. Yang penting telurnya diambil, ayamnya nggak dijual. Tapi mungkin ada yang ayam pedaging, yang ngambil kecil, murah, digedein, dijual. Nah, di properti ada dua tipe pemain seperti itu. Saya termasuk yang suka ayam petelur. Mungkin teman-teman yang nyari gain, itu termasuk yang ayam pedaging. Gain di properti bisa dua loh. Bisa memang naik, bisa dinaikin. Jadi yang kedua bisa dinaikin. Misal, dia beli murah-murah seperti tadi yang disebut Pak Butar-Butar tadi, beli murah-murah terus direnov, dijual mahal. Itu juga bisa loh. Itu kalau kita nyebutnya flipper. Kalau saya termasuk yang kedua, yang tipikalnya suka income. Pengen profitnya gede nggak dijual? Ya pengen, tapi kan ya saya tahu diri lah. Itu bukan fokus saya. Gitu, Bu Aryani, mudah-mudahan menjawab. Baik, itu berarti Bapak apa namanya mengurangi resiko ya, Pak ya. Itu bagus, Nggak Pak. tahu saya nggak Ya, tahu ya. mengurangi resiko apapun Karena istilahnya. resikonya Intinya lebih besar. yang penting bagi saya angsuran kebayar sudahlah, sudah saya tahu diri nasib saya seperti itu ya sudahlah. Nggak taunya sekarang sudah 50 properti nggak terasa. Betul. Dulu Ya, diketawain orang-orang, gila kamu beli properti di desa-desa kayak gitu buat apa? Kapan naiknya? Ya rakyat jelantah kaum umbi-umbian bisanya beli ini ya sudah beli ini. Gampang. ya, ya jadi mungkin Teh Mia sarannya mungkin kita perlu ada semacam diskusi offline karena masing-masing orang modalnya beda-beda, caranya beda-beda, Pak Butar-Butar tadi juga mungkin beda, Pak Henry beda dengan Pak Pipo ya. Mungkin Pak Pipo bisa kasih jalan misalnya kalau saya gimana, kalau Pak Henry gimana, sesuai dengan kebutuhan masing-masing mungkin ya modal dan sebagainya. Ya, kalau permainan saya akan beda dengan tadi Pak Gigih ya. Karena Pak Gigih cash-nya kan kuat. Beliau jadi prioritas di BCA mungkin karena cash-nya kuat. Saya juga prioritas di BCA, tapi karena utang saya di BCA banyak. Jadi BCA itu punya peraturan untuk jadi prioritas itu ada dua cara. Satu, taruh 500 juta ke BCA, atau KPR 5 miliar. Nah, saya nomor 2, KPR 5 miliar. KPR saya di BCA 10 miliar. Kredit investasi saya di BCA 15 miliar, 25 miliar. Tapi untuk bapak-bapak ya, kalau mau disayang istri, perbanyak KPR. Contoh saya ya, saya dulu kalau nggak punya KPR, saya makan di mana-mana terserah, di pinggir jalan, dimanapun terserah. Hari ini KPR saya banyak, tiap pagi dimasakin loh sama istri. Siang dikirimin suplemen. Malam batuk dikit dibawa ke dokter spesialis. Terus saya bilang sama istri saya, wah kamu tambah sayang ya sama saya. Sama aku tambah sayang kamu. Istri saya bilang, bukan masalah sayang ini. Masalahnya angsuranmu tuh banyak itu loh. Kalau kamu ada apa-apa nanti repot.
Nah, itu saran saya untuk bapak-bapak, kalau istrinya kurang sayang, perbanyak KPR. Jangan dibanyakin depositonya. Kalau dibanyakin depositonya, istrinya nggak sayang lu nanti. Tapi untuk cewek-cewek, untuk ibu-ibu jangan khawatir. KPR selalu di-cover oleh asuransi jiwa. Ya, jadi sebenarnya aman, tidak ada masalah yang terlalu berarti. Oke? Cukup? Tak Oke, tutup? cukup kayaknya Pak Pipo, silakan closing statement-nya karena ternyata udah jam 21.00 ya. Iya. Silakan. Karena kalau misalnya diterusin kayaknya nggak ini nih, nggak selesai-selesai. Iya. Pak Pipo Iya, juga ini closing istri saya statement-nya. sudah WA. Kapan pulang ini? Oh, istri saya tercinta sudah kapan pulang? Anak-anak saya juga udah, Pak katanya mau main board game. Kita janji malam ini mau main board game. Oh ya. Nah, Mungkin teman-teman, Pak Pipo juga bisa menyediakan waktu untuk kita ketemu offline ya. Silakan Pak Pipo. Oke, teman-teman, ini sedikit info untuk penutup. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, saya juga punya komunitas, namanya komunitas PIPO, Passive Income Property Owners. Jadi kita memang grup orang-orang yang berkumpul untuk sama-sama cari berbagi ilmu, mencari investasi properti yang menghasilkan passive income. Nah, untuk gabung ke komunitas kami, saya biasa mensyaratkan harus ikut workshop dulu. Kenapa perlu ikut workshop? Karena kalau enggak nanti masuk ke komunitas ilmunya beda-beda. Nah, karena itu dengan ikut workshop, saya berharap 90%, mungkin 99% pertanyaan teman-teman sudah selesai di workshop itu. Sehingga ketika gabung ke komunitas, teman-teman sudah sama dengan yang lain. Member kita sekarang ada 3.000 di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di Papua, ada yang di luar negeri. Kalau Jakarta sudah banyak sekali. Nah, kita akan adakan berikutnya itu workshop tanggal 29-30 Juli 2023 di Hotel Yellow Harmony. Dan ini kita akan melakukan hybrid, online dan offline. Dan berita baiknya untuk teman-teman yang mau daftar, cukup 1 kali daftar, teman-teman akan mendapat 2 kali datang. 1 kali online, 1 kali offline dalam 1 tahun ke depan. Nah, ini materi-materinya tentang operasional minimarket, cara persiapannya apa aja, cara memilih, cara mengelola, perpajakan, kemudian kalau mau buka, milih lokasinya seperti apa yang bagus, cara meningkatkan profit, perizinan, hal-hal yang perlu dihindari, studi kasus. Nah, kemudian hotel ultra budget, hari kedua kita bahas cari lokasi yang tepat seperti apa, cara memonitor hotel ultra budget, dan lain-lain. Nah, setelah hari kedua, setelah makan siang, baru saya sharing ke teman-teman jenis-jenis kredit seperti apa. Tentu jenis kredit ini ya untuk rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, yang sultan-sultan mungkin nggak perlu. Oh, saya beli cash aja bisa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sultan beda lah. Kalau saya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian pasti butuh kredit, Pak. Pak, saya nggak mau pakai bank. Bisa, Pak. Pembiayaan siapa yang bilang harus pakai bank? Saya pernah nyicil bukan ke bank. Ke siapa? Ke penjual, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Siapa bilang nyicil ke penjual nggak bisa? Nggak ada bunga, nggak ada BI checking. Bisa, Pak. Kredit yang cocok untuk kita, hal-hal yang perlu diperhatikan, cara cepat, tepat, menghitung angsuran, nilai pelunasan, dan lain-lain. Tips dan trik, apapun kondisi kita, bagaimana cara mencari pembiayaan. Kok bisa, Pak Pipo, bangkrut kok bisa dapat kredit? Ya bisa lah, Pak. Ketika manusia memilih untuk menjadi orang yang berdaya, maka semua jalan akan kebuka. Tips dan trik mendapat pembiayaan anti gagal, bagaimana mendapat properti dengan DP sekecil-kecilnya atau bahkan nol, dan memastikan angsuran kredit dapat dibiayai. Kemudian kita juga belajar mindset, keterampilan apa saja yang diperlukan, penutup strateginya apa saja, strateginya beda-beda. Nah, kemudian ilmu khusus, cara dapat 20 juta atau lebih dari informasi lokasi. Pengalaman beli minimarket plus properti tanpa modal, tanpa keluar uang setiap bulan, tidak bayar angsuran, malah setiap bulan dapat 6 juta. Loh, enak kan? Kredit, nggak bayar angsuran, malah setiap bulan dapat 6 juta. 2 tahun kemudian dijual, masih sisa untung 1,4 miliar. Pengalaman beli minimarket, profit 38 juta dari bulan pertama, propertinya dibeli juga tanpa uang sendiri, tanpa uang bank, 10 hari beres? Bisa, Pak. Tidak ada yang tidak bisa. Apa sih? Ilmu itu kan berkembang terus. Nah, setelah itu yang penting teman-teman gabung ke komunitas PIPO.
Di komunitas ini sekarang ada membernya ada 3 ribuan, ada pengusaha, investor, trainer, ibu rumah tangga, pemilik kos, franchisee Indomaret, Alfamart, karyawan, direktur, dan lain-lain. Dari 3 ribuan ini sudah 500 yang punya toko, 500 lebih lah. Dan sudah ada 3 orang yang jumlah tokonya lebih banyak dari saya. Oh, saya senang ketika saya sharing dan ternyata ada yang bisa lebih banyak dari toko saya senang. Yang penting satu, apa itu? Jangan buka toko di sebelah toko saya, ya kan? Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Nah, kita gathering setahun 2 kali, jadi kita bisa ketemuan. Kemudian privat, tanya jawab dengan saya silahkan, tapi hal-hal yang rahasia-rahasia. Kalau yang umum-umum ngobrol di grup WA dan Telegram aja, supaya semua bisa saling belajar. Nah, kemudian saya kasih software untuk memantau performance toko untuk yang sudah punya toko, kemudian untuk menghitung bunga, angsuran, dan lain-lain. Dan ini saya kasih alat untuk memilih, memisahkan jerami dari jarum, supaya kita bisa mendapat jarum. Jangan mencari jarum dalam jerami, sampai effortnya terlalu besar. Kita harus punya cara untuk memisahkan jerami dari jarum. Nah, ini member-member Pipo yang sudah berhasil. Dan ada juga yang joinan, contohnya Maret 2017, Pak Luis dan kawan-kawan di Jakarta, beli toko di Jember, tapi joinan, itu juga ada. Nah, ini member-member Pipo yang sudah berhasil. Nah, ini sekali lagi tanggalnya. Nah, untuk investasi, teman-teman, mestinya 39 juta, tapi kita bisa kasih diskon, cukup 10 juta, dan teman-teman akan mendapat free voucher senilai 3,5 juta untuk mengikuti seminar pembicara-pembicara properti lainnya. Dan untuk member di sini, komunitasnya Pak Haryo, saya berikan penawaran khusus untuk paket senilai 39 juta ini, termasuk workshop minimarket, hotel ultra budget, pembiayaan, ilmu-ilmu khusus, membership Pipo, konsultasi privat dengan saya, tidak perlu bayar 39 juta, juga tidak perlu bayar 10 juta, teman-teman cukup membayar 6.999.000, pendaftaran ke 0812 123457786. Silakan WA dengan format DMC spasi nama teman-teman. Nanti tim kami di 082123457786 akan bantu teman-teman. Bisa ditanyakan cara pembayarannya, baik transfer maupun cicilan, termasuk cicilan kartu kredit maupun cicilan online. Oke, teman-teman, dari saya cukup. Sorry saya kalau ada salah ucapan, hal-hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Tujuan saya cuma satu, saya ingin membagikan pengalaman saya yang ternyata invest properti tidak perlu dengan modal yang besar. Dan ternyata dengan invest properti, kehidupan saya membaik jauh sekali dari segi ekonomi juga, dari segi hubungan keluarga juga, karena ternyata saya sekarang punya banyak waktu dengan orang-orang yang saya cintai. Dan saya bisa melakukan banyak hal yang tidak tergantung lagi dengan income. Seperti itu Tehnia, mudah-mudahan berkenan untuk teman-teman. Saya terbuka untuk kalau teman-teman ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan, bisa melalui Pak Haryo atau Tehnia, nanti saya akan jawab. Oke? Baik, terima kasih Pak Pipo. Boleh dong sahabat semuanya kita kasih tombol reaction ya buat Pak Pipo. Kalau saya kasih langsung jempol 2 gitu, karena ilmunya ini luar biasa dan Pak Pipo sudah buka-bukaan ya, sampai perhitungan wartegnya ya, tadi beli sayurnya berapa gitu. Nah, bagi sahabat semuanya yang ingin tahu lebih kepo, lebih tahu detail tentang bagaimana Pipo ini bekerja, passive income property owners gitu, silakan langsung mendaftar. Semoga kalau kita PDKT bisa lebih murah lagi ya dari harga yang ditawarkan sama Pak Pipo gitu ya. Baik, selanjutnya saya juga dengan Mia Merian, mohon maaf ya apabila ada yang tidak berkenan gitu. Saya kembalikan lagi ke sahabat saya Pak Haryo. Silakan Pak Haryo. Semoga Pak Haryo masih join atau sudah, karena tadi oke. Kalau Nah, oke, silakan Pak Haryo. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga Pak Pipo. Silakan Pak Haryo. Baik, kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Pipo Hargianto yang keren luar biasa ya. Saya ketemu beliau lagi itu sekitar tahun 2018 atau 2019, terus langsung menyesal kok ketemunya baru
baru tahun 2019, kok nggak dulu-dulu gitu. Bu, saya penggemarnya Pak Haryo dari dulu loh Pak. Seminar Die Hard Motivation itu wah luar biasa. Itu menurut saya nomor 1 Pak. Sebelum belajar properti harus belajar Die Hard Motivation dulu Pak. Iya. Teknis itu nomor 2 Pak. Yang penting mindset Pak. Nomor Iya. 1 mindset. Saya lagi bujuk anak saya nih, saya suruh ikut klubnya Pak Pipo ya. Jadi kalau ikut workshopnya Pak Pipo itu bukan sebenarnya bukan ilmunya, tetapi beli komunitasnya itu loh ya. Itu komunitas 7 million loh ya. Komunitas yang isinya orang-orang yang punya duit duit banyak yang mau bayar 7 juta ya. Jadi ini is a matter of mindset ya. Mungkin nanti anak saya mau ya gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita kasih applause lagi untuk Pak Pipo Hargianto. Terima kasih Mbak Mia ya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi nanti di waktu yang mendatang. Semoga nanti kita masih bisa memfasilitasi ya orang-orang hebat yang mau sharing ilmunya kepada masyarakat. Dan di sini kita di MC bekerja sama dengan TBF dan Blair Management memfasilitasi agar banyak orang hebat, orang sukses membagikan ilmunya kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu Pak Haryo, depan. kita foto bersama nggak? Oh ya, silakan. Mari. Oke. Sekarang ini udah jarang foto. Sama atau enggak kira-kira? Nggak usah lah deh. Oke, baik kalau gitu. Terlalu Baik, sering. terima kasih Ya, makasih Baik, Pak minggu Pipo. depan Pak Hendrik Lim yang akan sharing ya. Jangan lewatkan kesempatan baik ini. Oke, see you. Terima Ya. kasih. Oke.